Biar nggak kehabisan materi, bahas di The Podcast. Udah pada nyoba buat podcast belum? Gimana rasanya? Pertama kali ketika kalian belajar buat podcast. Yes, memang ketika kalian buat podcast pertama kali pasti excited banget. Dan biasanya akan muncul rasa dimana kalian tuh nggak sabar untuk membuat konten-konten selanjutnya. Biasanya, rasa excited ini akan terbayar apabila kalian bisa menghasilkan sebuah karya yang konsisten dan hasilnya bagus. Oke, ada kata kuncinya, konsisten. Untuk menjadi konsisten, seorang podcaster emang harus banyak punya stok materi. Akan jadi sebuah musibah jika seorang podcaster kehabisan stok dan tetap harus dipaksa untuk take. Akhirnya podcast yang dia buat hasilnya buyar. Informasinya nggak jelas, sama seperti yang gue jelasin di The Podcast episode sebelumnya. Lalu gimana sih tipsnya biar seorang podcaster itu nggak kehabisan bahan? Oke, di episode kali ini gue akan sedikit sharing tentang bagaimana sih caranya seorang podcaster bisa membuat skema sehingga dalam nanti proses pembuatan podcastnya dia tidak kehabisan bahan. Tipsnya adalah dengan cara kalian membuat yang namanya mind mapping. Mind mapping seperti yang gue sudah pernah bahas dan ceritakan di konten sebelumnya, ini seperti sebuah rencana konten. Jadi kalian sudah merencanakan pembuatan konten untuk beberapa episode gitu. Nah, otomatis kalau kalian sudah rencanakan, nggak akan ada istilah untuk kehabisan konten. Gimana sih cara menyusun mind mapping? Oke, simpelnya adalah pertama ketika kalian buat podcast, seperti yang gue bahas di podcast sebelumnya, kalian wajib banget punya yang namanya topik. Nah, kalau di sini masih ada teman-teman yang buat podcast tanpa ada topik, coba dipikir dulu kira-kira topik yang cocok atau topik yang kalian mau angkat apa. Nah, buat kalian yang sudah menentukan topik di awal sebelum buat podcast, nah tahap selanjutnya adalah baru kalian membuat yang namanya mapping. Dalam proses mapping ini, itu seperti ibaratnya kalian sedang membuat judul yang ada sub-sub judulnya. Jadi misalnya judul bab 1 gitu ya. Nah, kemudian ada 1.1, 1.2, 1.3. Nah, nanti biasanya di 1.1 itu kan ada tambahannya 1.1.1. Ini yang akan kita buat dalam proses mapping. Jadi, kurang lebih gambarannya seperti ketika kalian membuat sebuah artikel yang berisikan judul, kemudian ada subbab, di dalam subbab ada sub-subbabnya lagi dan lain sebagainya. Oke, contohnya sederhana. Seandainya kalian sudah menentukan topik ketika kalian membuat podcast adalah kalian pengen buat topik kuliner. Nah, kalau kita berbicara tentang kuliner itu kan panjang banget ya, banyak banget kuliner. Kuliner kita bisa bagi nih, misalnya kalau kita ambil garis besarnya aja ya, kita ngambil garis besar, gua pakai contoh, kita bagi kuliner menjadi 3 bagian. Ada makanan berat, ada makanan ringan atau snack, ada minuman. Nah, jadi kuliner tadi di atas itu adalah babnya. Kemudian makanan berat, makanan ringan, minuman itu masuk ke dalam subbabnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan subbabnya. Nah, dari subbab tadi, misalnya kita contoh ambil yang makanan berat ya. Misalnya makanan berat. Makanan berat itu kan ada banyak ya. Mulai dari tempatnya, mulai dari harganya, mulai dari rekomendasi, atau yang lainnya. Nah, kalian bisa angkat tuh satu-satu. Misalnya contoh, makanan berat kaki 5. Nah, ini kan berarti berdasarkan lokasinya kan. Jadi lokasinya di kaki 5. Nah, kalian mau rekomendasikan nih loh kuliner-kuliner yang ada di kaki 5 dan dia tergolong makanan berat. Nah, kemudian setelah kalian bahas yang kaki 5, kalian bisa bahas lagi makanan berat untuk akhir bulan. Nah, kalian bisa buat banyak banget dari satu subbab tadi, yaitu makanan berat. Dan itu masih banyak lagi. Nah, semakin rinci atau semakin detail mapping kalian, otomatis akan semakin banyak juga materi atau topik yang akan kalian bahas dalam konten podcast kalian. Nah, ini yang gue maksud di konten podcast sebelumnya. Kenapa gue menyarankan ketika kalian membuat podcast, kalian harus punya topiknya di awal. Karena untuk menentukan materi-materi selanjutnya, ya kalian harus membuat mapping ini. Ketika kalian tidak buat mappingnya, otomatis gue jamin kalian akan ada stuck di tengah jalan dan kemudian kalian akan memaksakan gimana ya caranya gue tetap bisa eksis walaupun gue nggak punya materi. Akhirnya kalian ngambil trending topik seperti yang gue bahas kemarin. Bang, seandainya gue udah menentukan topik, gue udah buat mind mappingnya dan gue sudah breakdown sampai ke detail-detailnya. Dan akhirnya semua materi itu udah selesai gue bahas. Berarti podcast gue kelar juga dong bang. Sama aja kehabisan topik dong bang. Nah, ini adalah uniknya podcast. Jadi ketika mind mapping dari topik kalian itu udah habis, ya udah nggak masalah.
Nah, kalian sebenarnya bisa memilih topik selanjutnya. Dalam hal ini kalau kalian perhatikan ada podcast-podcast dengan season-seasonnya. Podcast season 1, podcast season 2. Nah, di situ biasanya akan terjadi beberapa hal perbaikan atau perubahan. Perubahannya banyak, bisa dalam hal konsep, bisa dalam hal tema atau topiknya tadi. Ya, itu kembali lagi ke masing-masing podcaster. Ketika kalian sudah menentukan, oke deh bang, gue masih dengan konsep yang sama, tetapi gue ganti topik pembicaraannya aja. Di sini kalian akan menjadi podcaster yang semakin berkembang. Kenapa? Ketika kalian mengangkat satu topik baru, otomatis kalian dituntut atau dipaksa untuk melakukan yang namanya riset lagi. Seperti yang gue bilang, kalian harus membuat yang namanya mind mapping lagi. Otomatis kalian mencari tahu terkait dengan topik yang akan kalian bahas. Jangan sampai topik yang kalian bahas malah keluar dari apa yang kalian tidak tahu. Nah, di sini penting sebagai seorang podcaster untuk bisa menyampaikan materi dengan jelas dengan cara riset. Nah, just info buat kalian. Di awal tahun 2017 gue juga buat podcast dengan tanpa topik. Akhirnya materi gue bablas ancur-ancuran. Kemudian akhirnya gue masuk ke konsep yang lebih baru lagi. Gue ngambil konsep interview. Sudah ada perbaikan, tapi akhirnya masuk di tahap ini, dimana gue sudah mulai membuat yang namanya topik di awal, kemudian membuat mind mappingnya. Akhirnya topiknya akan terstruktur dan ini akan jadi informasi yang sangat baik untuk kalian. Dampaknya apa sih bang? Otomatis orang akan ngikutin podcast-podcast kalian sebelumnya. Mereka pengen tahu tahap sebelumnya apa sih yang dilakukan sampai bisa di level ini. Nah, kalau gue bisa buat podcast, gue yakin kalian juga pasti bisa. Nah, buat yang belum nentuin topik, nggak apa-apa, masih ada waktu, silakan boleh dicoba. Dan perlu kalian ketahui, tahun 2020 ini adalah tahunnya podcast. Jadi, semakin cepat kalian mulai buat podcast, semakin cepat kalian melakukan riset, maka semakin banyak orang yang akan kenal kalian melalui konten podcast kalian. Nah, jangan lupa nanti ketika kalian buat podcast, boleh juga sambil ngopi-kopi dekat saya, biar semakin semangat untuk buat kontennya. Dan akhir kata, DP Putra pamit, stay positive to be inspiring. Bye. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.